Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tata cara penulisan karya ilmiah yang beranggotakan 1. Atiek Nurbaido, 2. Erni Aprilia, 3. Fuadilah Al-Humairah. Menurut karya ilmiah tidak sama dengan menulis artikel biasa. Di dalam penulisan karya ilmiah tentunya terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, cover depan atau sampul depan, kemudian judul, kemudian daftar isi, kemudian bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan. Ada banyak poin penting yang dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu latar belakang, masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam KTI tersebut. Dan bagian pendahuluan karya tulis ilmiah memaparkan terkait penelitian yang akan dilakukan, seperti latar belakang, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruang lingkup, dan solusi yang diberikan. Kemudian bab 2, isi atau landasan teori. Sementara pada bagian bab 2 adalah penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka. Di sini Anda bisa menuliskan referensi apa saja yang Anda gunakan untuk menunjang penelitian Anda. Landasan teori juga harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Selanjutnya akan diteruskan pada bab pembahasan, yaitu bab ketiga, pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Dalam bagian inti ini, dalam penelitian karya tulis ilmiah memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Dalam bagian inti pembahasan dalam karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Pengambilan landasan teori ini bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang terkait dengan studi penelitian yang dilakukan. Bahkan bisa membuat landasan teori baru jika benar-benar studi penelitian dalam karya tulis ilmiah merupakan studi yang unik dan menarik. Kemudian pada bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus atau berupa kuesioner studi lapangan perlu dipaparkan dengan jelas, sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas. Kemudian bab keempat yaitu penutup. Pada bagian penutup ini memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya ilmiah yang dituliskan. Apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjutan pun harus dipaparkan. Lalu, di samping memaparkan kesimpulan yang didapatkan, pada bagian ini juga perlu memberikan penjelasan terkait saran dan harapan kedepannya untuk karya tulis ilmiah tersebut. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, ketika Anda ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, Anda harus membuat daftar pustaka atau mudahnya itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya atau daftar pustaka salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Kemudian tata cara penulisan karya ilmiah. Yang pertama, font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis font Times New Roman, ukuran font 12 dan spasi 1. Yang kedua, ukuran margin.
Ukuran margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margin ini adalah sebagai berikut. Top atau atas yaitu 3 cm, bottom atau bawah yaitu 4 cm, left kiri 3 cm, right 4 cm. Yang ketiga, bab dan subbab. Dalam penulisan bab dan subbab pada penulisan penelitian karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab dituliskan dengan menggunakan sistem numeral 1A. Berbeda halnya dengan penulisan bab dan subbab pada skripsi, yang dimana bab dituliskan dengan menggunakan sistem Romawi, dan untuk penulisan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral. Jadi, dari pembahasan di atas dapat ditemukan bahwa penulisan skripsi dengan karya ilmiah berbeda. Untuk penulisan subbab ini ditulis dengan cara berikut ini. Tulisan di bold, huruf pertama setiap katanya harus ditulis kapital atau besar, sama halnya menulis judul-judul pada umumnya. Namun ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung di, ke, dari tetap ditulis huruf kecil. Di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga mendapat aturan-aturan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, anak subbab ditulis dengan style font italic. Yang kedua, masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Nomor 4, jarak antar bab. Jika penulisan skripsi jarak antar bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru, namun berbeda halnya dengan penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak dan bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi, dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Kelima, judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Maka terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel cara penulisannya adalah: pertama, menggunakan huruf kapital semua. Kedua, tulisan di bold. 3, masih menggunakan jenis font Times New Roman. Keempat, posisi judul berada di tengah halaman alias di center. Yang kelima, jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Nomor 6, penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan, yang diantaranya adalah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. 7. Penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberikan jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulisan dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Berikut ini beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, halaman judul terdaftar halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. 2. Pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel, menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Kemudian nomor 3, dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel, yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Dan untuk penulisan judul tabel ini diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab. Yang keempat,
Sama halnya dengan tabel, bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Bahwa dalam gambar juga terdapat judul dan nomor gambar. Namun untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar. Yang terakhir, perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Kalaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika di-copy. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.